Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang piutang dan piutang tak tertagih. Khususnya di sini kita akan banyak membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk penghapusan piutang tak tertagih. Piutang sendiri didefinisikan sebagai seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lainnya. Jadi dengan kata lain bahwa piutang ini adalah uang perusahaan yang berada di pihak lain. Nah, kalau kita lihat dari gambar sini, bahwa terkait piutang ini diperoleh dari adanya transaksi penjualan. Khususnya transaksi penjualan di sini adalah transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Piutang dapat kita klasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis. Kita lihat jenis yang pertama yaitu piutang usaha atau account receivable, digunakan untuk penjualan barang dengan cara kredit dan biasanya diperkirakan akan diterima dalam periode waktu yang relatif pendek. Nah, periode waktu yang relatif pendek ini biasanya kurang dari 1 tahun. Sehingga untuk piutang usaha ini biasa juga diklasifikasikan ke dalam kelompok aktiva lancar. Kita lihat jenis yang kedua yaitu wesel tagih atau not receivable, digunakan untuk memberikan kredit berdasarkan instrumen kredit resmi. Nah, yang dimaksud dengan instrumen kredit resmi ini biasa disebut juga dengan wesel promise atau surat perjanjian piutang. Nah, ini sih biasanya yang menjadi titik perbedaan utama antara wesel tagih dan piutang usaha, yaitu kalau piutang usaha tidak ada surat perjanjian piutangnya, tidak ada surat resmi terkait perjanjian piutang antara debitur dan kreditur. Tapi kalau wesel tagih itu ada surat perjanjian piutangnya. Nah, nanti terkait perbedaan piutang usaha dan wesel tagih ini lebih lanjut akan kita bahas di slide berikutnya ya. Sekarang kita lanjutkan jenis ketiga dari piutang, yaitu ada piutang lain-lain, meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Nah, piutang lain-lain ini adalah piutang yang tidak masuk ke dalam kategori piutang usaha ataupun wesel tagih. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara piutang usaha dan juga wesel tagih. Kita lihat perbedaan yang pertama. Nah, untuk perbedaan yang pertama ini sudah sempat saya bahas sebelumnya ya, bahwa untuk piutang usaha itu tidak ada surat formal yang resmi, hanya terdapat faktur penjualan kredit dengan termin syarat pembayaran. Nah, masih ingat ya, termin syarat pembayaran ini telah kita bahas ketika kita mempelajari tentang perusahaan dagang. Kalau misalnya ada yang sudah lupa, nanti bisa lihat lagi video pembelajaran terkait perusahaan dagang. Khususnya ketika perkenalan tentang perusahaan dagang, di situ kita telah bahas apa yang dimaksud dengan termin pembayaran. Kemudian kita lihat dari sisi wesel tagihnya. Di wesel tagih terdapat surat resmi perjanjian hutang, di mana di surat resmi perjanjian hutang ini berisi kesanggupan bayar kreditur, jumlah nominal yang terhutang berapa, dan juga jangka waktu pembayarannya. Perbedaan yang kedua, untuk piutang usaha jangka waktunya kurang dari 1 tahun, sehingga untuk piutang usaha ini masuk ke dalam kelompok aktiva lancar, yang artinya bahwa piutang usaha ini dapat dikonversikan menjadi kas itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, sementara wesel tagih kita lihat jangka waktunya bisa kurang dari 1 tahun atau bisa lebih dari 1 tahun. Ketika jangka waktunya kurang dari 1 tahun, maka akan dikelompokkan ke dalam aktiva lancar. Kalau lebih dari 1 tahun, maka akan dikelompokkan ke dalam aktiva tidak lancar atau piutang jangka panjang. Jadi, jangka waktunya kurang atau lebih dari 1 tahun, nah itu tergantung nih dari surat resmi perjanjian yang dibuat. Kemudian kita lihat perbedaan yang ketiga, untuk piutang usaha tidak bisa diperjualbelikan atau dengan kata lain tidak dapat dipindahtangankan. Jadi kalau perusahaan membutuhkan kas, perusahaan hanya dapat menunggu krediturnya membayar piutang tersebut. Sementara kita lihat wesel tagih, kalau wesel tagih ini dapat diperjualbelikan atau dapat dipindahtangankan. Jadi ketika perusahaan membutuhkan kas dengan segera, wesel tagih ini bisa dijual ke pihak lain sehingga
perusahaan dapat dengan segera memperoleh kas yang dibutuhkan. Perbedaan yang terakhir adalah piutang usaha itu tidak terdapat bunga, bahkan piutang usaha biasanya memberikan diskon. Kenapa? Karena biasanya piutang usaha ini hanya diberikan kepada konsumen yang sudah dikenal oleh produsen. Jadi karena mereka sudah mempunyai histori yang baik, hubungan yang baik, dan sudah tahu track record dari konsumennya, biasanya produsen tidak sungkan untuk memberikan diskon, apalagi dengan memberikan diskon biasanya itu bisa meningkatkan penjualan juga dan bisa mempercepat memperoleh kas yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya untuk wesel tagih sendiri dia terdapat bunga kalau untuk wesel tagih, di mana bunganya ditanggung oleh kreditur dan bunga tersebut akan menjadi pendapatan bunga bagi debitur. Selanjutnya kita akan fokus membahas tentang piutang usaha, khususnya adalah piutang tak tertagih. Kalau untuk transaksi piutang biasa itu sudah kalian pelajari ya, kita sudah sama-sama pelajari khususnya ketika kita mempelajari perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, sehingga di pengantar akuntansi 2 ini, pembahasan piutang usahanya kita fokuskan kepada piutang tak tertagih. Oke, kita bahas sama-sama apa sih yang dimaksud dengan piutang tak tertagih. Piutang usaha yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan harus dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasi. Nah ini ya, harus digarisbawahi bahwa piutang usaha yang kita laporkan di laporan posisi keuangan itu adalah sebesar nilai yang dapat direalisasi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah piutang harus menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih. Nah, jadi hanya menunjukkan piutang yang dapat tertagih, itu adalah piutang yang tercantum di laporan keuangan. Tentu saja piutang yang dapat ditagih ini kita peroleh setelah memperhitungkan besarnya kredit macet atau piutang tak tertagih. Nah, jadi pembahasan kita kali ini akan fokus tentang kredit macet atau dengan kata lain adalah piutang tak tertagih. Beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat sebesar beban operasional. Nah, ini ya. Bebannya terkait tidak tertagihnya piutang itu akan kita catat sebagai beban operasional dengan nama akunnya, beban piutang tak tertagih atau bad debt expense, atau ada juga yang menyebutnya beban piutang ragu-ragu atau uncollectible account expense atau doubtful account expense. Nah, ini adalah nama-nama akun yang biasa digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari kredit macet ataupun piutang tak tertagih. Apa sih indikasi piutang dikatakan tidak dapat ditagih? Ada 5 poin yang telah saya sajikan di sini. Poin yang pertama yaitu saat piutang sudah jatuh tempo. Jadi ketika piutang sudah jatuh tempo, tapi konsumen belum juga melakukan pembayaran atas piutang, hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa kemungkinan piutang tidak dapat ditagih. Poin yang kedua, pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih. Nah, biasanya kan ketika piutang sudah melewati jatuh tempo, namun pelanggan belum juga melakukan pembayaran, biasanya perusahaan akan melakukan action dengan melakukan penagihan. Caranya bisa dengan menghubungi via telepon, via email, atau mendatangi langsung ke tempat pelanggan. Tapi ketika usaha tersebut tidak mendapat respon dari pelanggan, itu bisa menjadi salah satu indikasi ada kemungkinan piutang tidak dapat tertagih. Kemudian yang ketiga, pelanggan pilot. Jelas ya kalau terkait pilot, ketika pelanggan pilot otomatis tidak ada dana untuk bisa melakukan pembayaran piutang. Kemudian poin keempat, usaha pelanggan tutup. Nah ini sama ya, usahanya tutup, otomatis kemungkinan besar perusahaan atau kreditur tidak mempunyai dana untuk menutupi piutangnya. Otomatis
kita dapat mengkategorikan bahwa kemungkinan besar piutang tersebut tidak dapat tertagih. Dan yang terakhir adalah kegagalan dalam mencapai lokasi atau menghubungi pelanggan. Nah, ini dalam upaya tadi melakukan penagihan piutang ya. Ketika mau melakukan penagihan piutang, ternyata nomor telepon konsumen atau pelanggan sudah tidak bisa dihubungi. Kemudian ketika didatangi ke rumah, ternyata lokasi rumahnya juga sulit untuk dicapai, atau mungkin lokasi rumahnya sudah berubah sehingga tidak bisa ditemukan. Nah, ini adalah 5 poin yang dapat menjadi indikasi apakah suatu piutang dapat tertagih atau tidak dapat tertagih. Akuntansi mempunyai 2 metode dalam memperlakukan piutang tak tertagih. Metode yang pertama yaitu metode penghapusan langsung atau direct write-off method, di mana akuntansi akan mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tak tertagih. Nah, ini metode yang pertama ya. Metode yang pertama yaitu penghapusan langsung, di mana pencatatan terkait piutang tak tertagih ini baru akan dilakukan pada saat piutang tersebut benar-benar dianggap tidak dapat ditagih. Biasanya, metode penghapusan langsung ini diterapkan pada perusahaan kecil atau perusahaan yang biasa menjual barang atau jasa secara tunai. Selanjutnya kita lihat metode yang kedua yaitu metode penyisihan atau allowance method, di mana akuntansi akan mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi. Nah, di sini ya bedanya antara metode penyisihan dengan metode penghapusan langsung. Tadi kalau penghapusan langsung baru akan dicatat sebagai beban piutang tak tertagih jika piutang tersebut benar-benar dianggap tidak dapat tertagih. Tapi kalau metode penyisihan secara rutin nanti pada setiap akhir periode, metode ini akan mencatat atau mengestimasi jumlah piutang yang mungkin tidak dapat tertagih. Nah, penentuan berapa jumlah piutang yang mungkin tidak tertagih ini biasanya ditetapkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman masa lampau mengenai piutang usaha yang macet. Nah, kita akan mempelajari lebih detail lagi terkait 2 metode akuntansi terkait piutang tak tertagih ini, tentang bagaimana implementasinya, bagaimana penjurnalannya. Kita bahas metode yang pertama yaitu metode penghapusan langsung, di mana piutang yang terbukti tidak tertagih dihapus pada tahun piutang tersebut diputuskan tidak tertagih. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita lihat. Di sisi debit kita akan mencatat akun beban piutang tak tertagih, karena dengan tidak tertagihnya piutang otomatis beban piutang tak tertagihnya bertambah, sehingga kita catatnya di sisi debit. Karena piutang tidak tertagih, otomatis di sisi kreditnya adalah akun piutang usaha. Jadi piutang usaha kita menjadi berkurang karena tidak dapat tertagih tadi, sehingga kita mencatatnya di sisi kredit. Oke, bisa dipahami ya pencatatan terkait penghapusan piutang dengan metode penghapusan langsung. Oke, kita lanjut. Kita lihat case-nya. Pada tanggal 10 Mei, piutang DL Ross diputuskan tidak tertagih. Saldo sebesar $420 dihapus dari buku. Nah, jadi di tanggal 10 Mei telah ditetapkan bahwa piutang perusahaan kepada DL Ross itu tidak akan dapat ditagih, sehingga perusahaan akan mencatat penghapusan piutang DL Ross dari pembukuan perusahaan sebesar $420. Bagaimana jurnalnya? Nah, ini jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada tanggal 10 Mei, yaitu mendebet akun beban piutang tak tertagih sebesar $420 dan mengkredit akun piutang usaha DL Ross sebesar $420. Oke, selanjutnya terkait perolehan kembali piutang yang telah dihapuskan. Nah, di sini contohnya adalah piutang DL Ross yang tadi telah kita hapus
ternyata di tanggal 21 November, De Eros mengirimkan cek sebesar 420 untuk melunasi hutangnya. Nah, padahal kan tadi sudah kita lakukan penghapusan atas piutangnya De Eros ya di bulan Mei. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatan terkait piutang yang kita peroleh kembali setelah sebelumnya kita hapus? Kita lihat jurnalnya. Nah, ada 2 jurnal ya terkait pencatatan kembali piutang yang telah kita hapus. Jurnal yang pertama ini kita catat dengan mendebit dulu akun piutang usahanya. Jadi tadi kan piutang usahanya sudah kita hapus, jadi di jurnal yang pertama ini kita timbulkan kembali nih piutang usaha De Eros. Jadi kita balik akun penghapusan tadi dengan mendebit akun piutang usaha dan mengkredit akun beban piutang tak tertagih. Nah, ini kebalikan dari jurnal penghapusan ya. Kalau masih ingat jurnal yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa ketika melakukan penghapusan, kita akan mendebit akun piutang tak tertagih dan mengkredit akun piutang usaha. Nah, ketika ternyata piutang itu berhasil kita peroleh kembali, maka kita akan memunculkan kembali dengan membalik aja nih sebenarnya, membalik jurnal penghapusan tadi. Piutang usaha yang tadinya di sisi kredit, ini kita pindahkan ke sisi debit, sehingga piutang usahanya muncul kembali, dan beban piutang tak tertagihnya kita pindahkan ke kredit, sehingga beban yang tadi sudah kita catat otomatis kembali menjadi 0. Nominalnya berapa? Nominalnya sebesar yang akan dibayarkan oleh De Eros, yaitu $420. Oke, tadi di jurnal pertama kita sudah memunculkan kembali ya akun piutang usahanya. Selanjutnya di jurnal kedua, kita akan mencatat penerimaan kas dari De Eros untuk pembayaran piutang. Nah, jurnalnya kita debit akun kas. Kenapa kita debit akun kas? Karena kita menerima pembayaran piutang dari De Eros, sehingga kas kita bertambah. Saldo normalnya untuk kas ketika bertambah adalah di sisi debit, sehingga kita catat kas di sisi debit. Kemudian piutang usaha De Eros kita catat kembali nih di sisi kredit, karena telah dibayarkan oleh De Eros dengan menggunakan cek sebesar $420. Nah, di sini angkanya adalah sebesar $420. Jadi, ketika kita memperoleh kembali nih piutang usaha yang telah dihapuskan, maka ada 2 jurnal yang harus dibuat. Jurnal yang pertama tadi adalah jurnal untuk memunculkan kembali piutang yang telah dihapus, dan jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat penerimaan kas atas pembayaran piutang dari pelanggan. Oke, masih melanjutkan contoh kasus tentang direct write-off method. Sekarang kita akan bahas bagaimana pencatatannya jika perolehan kembali piutang yang telah dihapuskan terjadi setelah tutup buku, atau antara penghapusan piutang dan juga perolehan kembali piutang yang telah dihapuskan terjadi pada periode akuntansi yang berbeda. Oke, kita lihat case-nya. Pada 28 Maret 2021, De Eros mengirimkan cek sebesar $420 untuk melunasi utangnya. Nah, kalau tadi kan proses penghapusannya terjadi di bulan Mei 2020. Nah, ini perolehan kembalinya terjadi di 28 Maret 2021, sudah berada pada periode akuntansi yang berbeda. Nah, bagaimana pencatatan yang kita lakukan dalam metode langsung? Oke, jurnal pertama yang dibuat adalah untuk memunculkan kembali piutang usaha yang telah dihapus. Kita lihat jurnalnya. Kita akan mendebit akun piutang usaha De Eros untuk memunculkan kembali hutang De Eros yang telah kita hapus. Kemudian di kreditnya, nah di kreditnya ini adalah laba ditahan. Kenapa kita menggunakan laba ditahan? Karena piutang De Eros ini telah kita bebankan di periode sebelumnya, sehingga ketika kita mau memunculkan lagi, akun yang kita gunakan adalah akun laba ditahan. Oke, jurnal keduanya, setelah tadi di jurnal pertama kita memunculkan kembali piutang usahanya, jurnal kedua kita akan melakukan pencatatan penerimaan kas dari De Eros dengan membuat jurnal mendebit akun kas sebesar $420 dan mencatat akun piutang usaha De Eros di sisi kredit sebesar $420.
Kalau untuk jurnal kedua ini sama ya, baik ketika perolehan kembali piutang usahanya telah dihapuskan pada periode yang sama maupun setelah tutup buku. Jadi perbedaan jurnalnya untuk metode langsung antara perolehan kembali piutang usaha yang telah dihapuskan pada periode akuntansi yang sama dan juga pada periode akuntansi yang berbeda itu hanya pada jurnal pertama. Kita lanjut ke metode kedua dari pencatatan piutang tak tertagih, yaitu metode penyisihan piutang atau allowance method, di mana dengan menerapkan allowance method ini, manajemen akan membuat estimasi setiap tahunnya mengenai berapa besar porsi piutang usaha yang mungkin tak tertagih. Nah, dengan metode penyisihan piutang ini, maka perusahaan atau manajemen akan mencatat terlebih dahulu estimasinya. Pada saat manajemen mencadangkan piutang tak tertagih, maka jurnal yang dibuat adalah mendebet akun beban piutang tak tertagih dan mengkredit akun penyisihan piutang tak tertagih. Untuk akun penyisihan piutang tak tertagih ini ada juga yang menggunakan nama akun cadangan kerugian piutang. Jadi kalau nanti kalian melihat di referensi atau literatur lain menggunakan nama akun cadangan kerugian piutang, itu sama saja ya dengan penyisihan piutang tak tertagih. Nah, akun penyisihan piutang tak tertagih ini merupakan akun kontra dari akun piutang usaha. Sama seperti akumulasi penyusutan, kalau kalian masih ingat, akumulasi penyusutan itu merupakan akun kontra dari aset tetapnya. Sehingga nanti akumulasi penyusutan tersebut akan mengurangi nilai dari aktiva tetap atau aset tetapnya. Begitupun juga dengan penyisihan piutang tak tertagih ini. Karena dia merupakan akun kontra dari akun piutang usaha, maka nanti akun penyisihan piutang tak tertagih ini akan mengurangi akun piutang usaha. Oke. Ini adalah jurnal pada saat manajemen mencadangkan atau menyisihkan piutang tak tertagih sebesar yang telah diestimasikan. Nah, ketika piutang tersebut benar-benar telah terkonfirm tidak dapat ditagih, maka jurnal yang akan dibuat oleh manajemen adalah dengan mendebit akun penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit akun piutang usaha. Jadi piutang usahanya berada di kredit karena kita hapus ya. Oke, kita masuk ke case-nya ya. Pada tanggal 31 Desember, Cynthia Richard mengestimasikan bahwa $4.000 dari total saldo piutang usaha perusahaannya yang sebesar $105.000 pada akhirnya akan tak tertagih. Nah, terkait bagaimana cara mengestimasikannya ini nanti akan kita bahas setelah kita bahas tentang allowance method ini ya. Oke, kita balik lagi ke soal. Nah, bagaimana penyesuaian yang harus dibuat oleh Cynthia Richard terkait estimasi yang telah dibuatnya ini? Kita lihat jurnalnya. Cynthia Richard akan mendebit akun beban piutang tak tertagih dan mengkredit akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar $4.000, yaitu sebesar yang telah diestimasi ya. Dengan jurnal penyesuaian yang tadi telah kita buat, maka jumlah piutang bersih yang diperkirakan akan tertagih menjadi sebesar $101.000. Ya, dari mana diperolehnya? Dari $105.000 dikurangi dengan 4.000. $105.000 kan tadi diinformasikan bahwa total piutang secara keseluruhan. Dikurangi 4.000, ini adalah estimasi piutang yang tak tertagih yang dibuat oleh Richard. Nah, jumlah piutang bersih ini yang disebut juga dengan istilahnya nilai realisasi bersih atau NRB. Masih tentang metode penyisihan atau allowance method, kita akan coba bahas contoh soal lainnya. Di sini kita lihat bahwa pada tanggal 21 Januari, piutang John Parker yang totalnya sebesar $610 dianggap tak tertagih. Nah, jadi di sini sudah diestimasikan bahwa ada piutang sebesar $610 punyanya John Parker itu tidak dapat tertagih. Sehingga
kita bisa membuat jurnalnya dengan mendebit akun penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit akun piutang usahanya John Parker ya sebesar $610. Ini adalah jurnal yang dibuat untuk menghapus piutang tak tertagih punyanya John Parker. Oke, selanjutnya terkait perolehan kembali piutang yang telah dihapuskan. Di sini kita lihat bahwa pada tanggal 10 Juni, piutang yang dihapus ternyata dapat ditagih. Nah, pada saat kita mendapat informasi seperti ini, kita sudah bisa langsung membuat jurnalnya. Yaitu, nah ini ada jurnal yang pertama ya. Kita bisa mendebit akun piutang usahanya John Parker, jadi kita munculkan kembali piutang usaha John Parker yang tadi sudah kita hapus. Kemudian kita mengkreditkan akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar piutang yang terkonfirm akan dibayarkan oleh John Parker. Nah, jurnal yang pertama ini adalah jurnal untuk menimbulkan kembali piutang usahanya John Parker. Selanjutnya, setelah di jurnal pertama tadi kita menampilkan kembali piutang usaha yang telah dihapuskan, maka di jurnal kedua ini kita akan mencatat penerimaan kas dari pembayaran piutang yang dilakukan oleh John Parker. Kita akan mendebit akun kas sebesar $610 dan juga mengkredit akun piutang usaha John Parker sebesar $610. Nah, dengan demikian maka piutang John Parker menjadi lunas dan perusahaan memperoleh kas. Oke, itu adalah dua jurnal yang harus dibuat ketika piutang usaha yang telah dihapuskan dapat diperoleh kembali. Nah, untuk metode penyisihan ini, baik perolehan kembali piutang yang telah dihapuskan ini terjadi pada periode akuntansi yang sama atau terjadi setelah tutup buku atau periode akuntansi yang berbeda, pencatatan untuk jurnal pertama atau jurnal keduanya sama saja ya, berbeda tadi dengan metode langsung, metode penghapusan langsung. Pencatatan atau jurnal akuntansi khususnya di jurnal pertama itu berbeda ketika perolehan kembali piutang usaha terjadi pada periode akuntansi yang sama dengan perolehan kembali piutang usaha yang telah dihapuskan terjadi setelah tutup buku atau pada periode akuntansi yang berbeda. Jadi itu harus diingat baik-baik ya bagaimana proses pencatatannya antara metode penyisihan dan juga metode direct write-off.